Halo guys, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan klik link di deskripsi atau klik link di pojok kanan atas ya. Selamat menonton, enjoy! Nah, ini Ustaz, apa? Untuk masalah-masalah seperti kayak kita belajar tahsin, kemudian menghafal, kemudian memahami, artinya itu kan kita butuh tekad, butuh niat. Nah, kemudian yang paling penting itu butuh konsistensi. Continue terus-menerus seperti itu kan Ustaz. Nah, itu bagaimana sih trik Ustadz sendiri yang agar kita itu bisa konsisten melakukan ini terus-terus menerus gitu. Kita kan juga nggak tahu, kadang mood itu kan ya bolak-balik lah mood kan. Artinya kadang kita merasa males banget, kadang kita rajin banget. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengkonsistenkan semuanya itu seperti apa? Mungkin ada trik tersendiri atau trik rahasia dari Ustadz Afif Miftahuddin, silahkan. Tafadhol. Ini untuk konsisten ya, bukan bukan tips menghafalnya ya, atau Iya, atau masih konsistennya ya, iya, trik konsisten terhadap konsistennya. Qurannya. Mm-mm. Oke. Jadi kalau untuk konsisten itu sebenarnya kita semua dalam hal apapun, Ya, konsisten itu em, apa ya? sangat Yang dibutuhkan. pertama kita dari niat kita pribadi, niat kita masing-masing untuk konsisten. Kita harus punya tekad di mana kita harus punya target dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, yang tadi luruskan niat. Yang kedua, itu kita harus meningkatkan kualitas amal kita. Karena Al-Quran itu aspek kehidupan kita, pedoman hidup kita. Gitu. Iya. Dan dalam seluruh ibadah kita, itu mempengaruhi dalam Al-Quran. Apalagi seorang menghafal Al-Quran. Ketika kita meningkatkan kualitas iman kita, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Disebutkan itu dalam Al-Quran. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberi jalan keluar gitu. Salah satunya adalah وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dia akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki tidak hanya berupa materi, uang, dan lain sebagainya. Teman-teman yang soleh seperti Sulhan pun itu adalah rezeki, gitu kan? Rezeki, masya Allah. Teman-teman yang soleh, kita mendapatkan apa namanya, kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mendapatkan itu juga berupa rezeki. Nah, ketika kita meningkatkan kualitas ibadah kita dari sholat duha yang tadinya cuma 2 rakaat sampai ditambah 8 rakaat, yang tadinya sholat tahajud udah mepet subuh, dia mau bangun nih jam 2. Sholat tahajud yang tadinya dia sholat apa namanya? Sholat wajibnya, sholat fardunya dia datang ketika pas komat doang, tapi ini dia tingkatkan. Dia datang sebelum azan, kemudian dia sholat apa namanya, qobliyah ba'diyahnya dilaksanakan, puasa sunnahnya. Nah, itu salah satunya yang buat kita konsisten. Karena ibadah itu adalah benteng, ibadah itu adalah lapisan luar kita, dimana kita ketika kita dilapisi oleh bungkus yang bagus, sama kayak makanan. Kalau bungkusnya jelek, luarnya dia isinya buruk. Luarnya aja udah buruk gitu kan. Tapi kalau kita luar dalam bagus gitu kan, artinya ibadah kita, subhanallah, baik di mata Allah. Ibadah kita, sedekah kita, baik. Insya Allah ketika ngafal, Allah mudahkan, dijamin. Karena apa? Karena kita mengikuti prosedur yang ada gitu. Allah memberikan ini, menjamin. وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah kasih jalan keluar kalau kita bertakwa. Tambahkan kualitas ibadah kita, jangan malas-malas gitu kan. Iman itu kan naik turun, sama kayak imun gitu kan. Imun, naik turun itu signifikan. Kadang paginya soleh, sorenya kafir gitu kan. Iman, imun, aman gitu kan. Iya. Naik turun. Pagi soleh, Signifikan. siang kafir, malam murtad. Masya Allah. Gitu. Memang itulah manusia. Kemudian untuk yang bikin kita konsisten selain bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga itu adalah jamaah.
jamaah, Jamaah. dimana ketika kita menghafal, kita ada teman, ada barengan, ada jamaah, kita semangat. Iya, Tapi betul. pun Fastabiqul nggak khair. bisa kita tuh istiqomah sendiri, nggak bisa. Kita tuh bukan berarti kita menjudge kita nggak bisa sendiri. Ya dalam sesimpel ini, hidup itu kita nggak bisa sendiri, harus ada pasangan, begitu kan? Begitu, betul Ketika sekali. kita ada pasangan, kita semangat. Karena apa? Kita saling mendukung, saling mensupport. Saling menasehati, kemudian mengingatkan dan lain sebagainya. Saya nasihati. Ketika kita ada jamaah, masya Allah semangat itu. Ketika kita ngantuk atau ketika kita pundung, kita ngeliat yang, teman-temanku kayaknya udah jauh nih hafalannya, kita harus semangat dong. Gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lagi pundung, nggak ada yang semangatin kita. Gitu. Makanya kita nggak bisa sendiri, kita harus ada jamaah, kita harus bisa konsisten, insya Allah. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya itu kita harus memperbaiki iman, imun, dan mood. Iman, imun, dan karena ini sangat berpengaruh. Iman itu sangat berpengaruh kalau misalnya nggak ada imun. Kalau imun kita nggak bagus, kita sulit menaikkan kualitas iman. Kalau imun kita bagus, kesehatan kita bagus, ya Allah mudahkan, Allah kasih energi kita untuk beribadah. Iman kita naik. Insya Allah. Kalau kita punya target, saya iman kita pengen begini, pengen ini, tapi dia teler di kamar tidur, iya, sakit gitu kan misalkan. Rebahan, sakit. Kalau masih mending kalau sakit. Kalau penyakit, dianya yang penyakit, rebahan, tidur, makan, rebahan. Itu penyakit itu, bukan sakit, tapi penyakit. Makanya harus dilawan gitu. Ya, hal-hal yang seperti itu memang harus dipaksakan. Bisa ala biasa, bisa karena biasa. Tapi kalau mereka tuh ngomong, iya bisa karena biasa. Tapi kalau kalian kan bisa karena biasa. Kalau kami biasanya nggak bisa. Gitu. Biasanya nggak bisa. Itu pernyataan baru. Iya, biasanya bisa karena terbiasa. Kalau kalian gitu, kalau bapak guru atau teman-teman yang lain, kalian ya memang gitu, bisa karena biasa. Tapi kami biasanya nggak bisa. Bisa gitu. Aduh, kacau. Mindset kacau ini. Kalau kita kita tuh kalau mood itu kan ada dalam tubuh kita, bergantung dengan imun juga gitu. Imun ini kalau kita jaga baik-baik, sehat insya Allah. Pikiran juga bersih, hati juga bersih. Kemudian ketika sehat fisik jiwa, insya Allah kita bisa meningkatkan kualitas iman. Tapi ketika ada yang tidak beres, ketika imun kita udah bagus, sehat, tapi kok malas, kok nggak mood gitu kan. Kenapa nih, gitu misalnya gitu kan. Jadi kita harus dilawan. Kenapa nih, misalnya. Kayak mood itu nggak bagus misalnya. Kalau orang nggak mood kan biasanya apa? Kalau nggak mood, dia nyari musik. Gitu. Yang bikin. Soalnya begini, kira-kira pernyataan mereka itu. Musik itu bisa merubah mood seseorang seperti itu kan. Kadang seseorang berpikirnya seperti itu. Jadi kemarin itu sempat antum ya yang share ya. Ketika musik itu bisa mengubah mood Anda, maka Al-Quran bisa mengubah hidup Anda. Ya nggak sih? Antum kan? Masya Allah. Antum kan yang nge-share? Tapi itu tidak sekedar di kata-kata doang. Kalau orang sekedar baca, kayaknya iya ya. Tapi kalau dalam dunia nyata, itu nggak sesuai. Lisan sama hati itu nggak sesuai. Bertolak belakang, boy. Gitu kan. Nggak bisa gitu. Kayak kita tuh harus sering-sering sharing kepada seseorang yang lebih berpengalaman. Kalau kita hanya mengikuti kata hati kita, kalau kita hanya mengikuti kata hati egoisme gitu kan, nggak bisa. Memang kalau kita punya target dalam hal yang bermanfaat, oke, kita tuju, kita kejar. Asalkan itu baik buat kita dan diridhoi sama Allah, kita kejar itu. Nggak usah mikirin orang mau ngatain kita. Akhirnya kita berhenti. Tapi kalau urusan yang sifatnya hati, kita harus sharing sama orang.
bagaimana ya, oh begini ya, nggak boleh egois. Supaya ketika kita punya masalah, kita punya problem, kita bisa menyelesaikan dengan baik-baik. Dan ketika orang lain punya masalah, kita bisa memberikan solusi yang baik. Oh iya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Lah itulah artinya apa? Manfaat teman yang soleh itu kan seperti itu. Artinya bisa sharing-sharing bareng seperti antum ini kan. Insyaallah. Kalau mood itu kan, mood itu orang bisa mengubah mood ketika dia mendengarkan musik. Iya. Masya Allah katanya. Kalau di ustadz-ustadz kan, apalagi di Salafi itu kan, apa yang bikin mood gitu kan, kalau kata ustadz-ustadz yang di Salafi. Tapi nggak tahu juga kan, saya juga sharing-sharing, saya juga lihat-lihat pendapat-pendapat yang lain. Justru ketika musik itu bikin kita tuh kadang melayang, pusing, akhirnya apa gimana gitu kan. Tapi nggak tahu juga kalau misalnya kita ingin di sholawat atau maherzin dan sebagainya kan beda lagi kan, karena auranya islami. Gitu. Tapi kalau ana untuk mood itu kita kan kita merasa kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kayak malas ngapain, bahkan napas aja malas mungkin kalau nggak mood tuh. Itu orang kadang. Iya, lupa nafas. Itu kayak sampai iya, makanya kayak nggak mood gitu kan, nggak mau tidur nggak bisa gitu kan, mau tidur udah merem tuh, padahal udah merem gitu. Mau ngelakuin yang lain tuh nggak bisa. Tapi kalau yang ana rasain itu waktu ana nggak mood nih, ya Allah apa nggak mood gitu kan, padahal Allah tuh udah janjiin kita gitu, padahal udah jelas-jelas di Al-Quran itu dikatakan walaupun dia saat Al-Quran sesungguhnya Al-Quran itu mudah diingat gitu, untuk mengingat Allah dan sebagainya. Kemudian pahalanya juga berlimpah ketika kita membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Apa dengan ayat kita mengingat ayat gitu, makanya saya paksain, ya Allah, Allahumma paksain ya Allah. Allahumma paksain ya Allah. Masya Allah. Iya, makanya kalau misalnya kita harus dipaksa gitu kan, harus dipaksa. Bismillah. Pas saya baca nih, nggak mood nih, pas saya baca Bismillahirrahmanirrahim, mulai dari Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Rahmanirrahim dan seterusnya. Waladhdallin. Habis itu baru pindah ke surat lain. Bismillah ya Allah, Bismillah. Baca terus. Nggak usah mikir apa, baca Bismillah. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba tuh kok tenang ya gitu kan. Padahal tadi nggak mood. Baca aja dulu. Ikro. Baca. Bismillah. Sampai 1 halaman atau enggak 2 halaman atau enggak 3 halaman. Nanti malah ketagihan gitu ya. Baca. Justru ketika kita baca Al-Quran itulah yang bikin jadi mood. Yang bikin mood tuh Quran malah. Kalau ana yang ana rasain, ketika ana baca Quran, ana paksain, oh Bismillah. Saya nggak mood nih, tapi saya Bismillah. Semoga memang Quran itu kan menenangkan. Iya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita bisa menjadi tenang. Salah satunya yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, tenang insya Allah. Baca aja loh, meskipun nggak mood, Bismillah. Baca 1 halaman. Udah 1 halaman, 2 halaman tuh. Tapi dengan penghayatan, bukan asal baca-baca aja gitu kan. Nggak mood, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar, misalnya. Gitu. Tapi kita baca 1 halaman, 2 halaman. Nanti ada rasa aura yang berbeda. Allah mudahkan, Bismillah, ya Allah. Padahal tadi nggak mood, ya Allah. Padahal tadi kayaknya lagi marah-marah, padahal. Tadi kok jadi enak, tenang. Nah, baru ngerasain. Itu namanya cas. Itu namanya mood booster itu. Sama kayak HP nih. HP itu kalau udah lowbat kita nyari colokan tuh. Sama, hati itu sering lowbat juga. Oh iya. Oke. HP sering lowbat, HP lowbat pasti nyari casan. Mau dicolok, ya Allah colokan, ini tinggal 2%, tinggal 5%. Dan nol, nggak jadi. Udah merah.